memang dampingi lah. Udah ini udah mana seperti apa? Vaksin ini dari provinsi. Ada sampai 2, 4, 3. 1, 4, 3. Dari 2. Dari 1. Ini apa nih Pak di sini Pak? Ini hutannya atau sawit ini? Hutan ya. Kadang ada hutan, kadang ada ini, ada perkebunan. Sini nih Pak ya. Oh, bisa sebidang ini? Dia sebidang begitu nggak sama apa asalnya. Sawit dan hutan. Tapi yang belum besar sawit Pak. Kemudian sawit dan ini. Belum besar sawit. Sawit juga Palembang. Sawit juga Palembang. Banyak orang kalau untuk tanah batu mayoritas sawit. Perusahaan. Sambil sering bertaburan. Berarti nanti langsung dibuka ya Kak? Kegiatannya langsung mulai atau gimana? Nanti kan pembukaan dari Bapak, habis itu nanti sama Bang Kini kan dia pemaparan materi. Nah habis itu baru nanti setelah dari pemaparan kan ada materi juga dari Dinsos sama Pemdes, DP, MPD kan. Baru ada pemberian sertifikat ya. Indonesiaku, engkaulah mahakarya sang pencipta. Bumi pertiwi, tanah subur makmur, ku lahir di sana. Ramah tamah, itulah cerminan Indonesia. Suku budaya karya seninya mempesona seluruh dunia. Indonesia, kaulah semangatku, kan ku taklukkan mimpi-mimpiku. 1000 rintangan ku halau. Sebagai pelaksanaan dari undang-undang nomor C undang-undang ini peraturan menteri sosial nomor 3 tahun 2021 tentang data terpadu untuk penjagaan negara BPKI. Jadi kami berharap dengan kegiatan itu tidak ada lagi masyarakat desa yang seharusnya mampu tidak tercapai, dan tidak mampu tidak tercapai di dalam data, karena data ini kita sendiri yang kurang melalui operator sosial ini memang dari bawah. Nah, jadi kalau sebenarnya tidak ada yang kosong juga, nanti bisa membuka yang harinya memang tidak mampu, lalu dia jadi tidak mampu, di kategori yang tidak mampu, mungkin dia bisa hidupnya lebih baik, atau sudah pindah dari desa juga yang sudah meninggal, bisa juga yang kemarinnya mampu yang tidak tercover karena sakit atau apapun yang membuat dia jadi masuk kategori yang itu dari ini bisa. Jadi kalau kita ubah ini berbantu melalui tentunya melalui ya. Dia secara desa ada dasar itu, nanti baru operator ini yang memasukkan data-data ini melalui aplikasi ini.
Bapak dan Saudara Guru dari usulan BPKS dan BPIJK kami buka. Penggunaan nomor induk atau KTP untuk mengakses kesehatan sekarang sudah bisa digunakan. Kalau dulu kan kita berobat wajib menggunakan kartu BPJS yang KIS itu ya, yang warna hijau. Nah, karena sekarang itu sudah terintegrasi dengan data kita di Dukcapil, maka untuk berobat sekarang itu tidak diwajibkan lagi untuk menggunakan kartu BPJS yang warna hijau. Kalau datanya sudah sesuai oleh data pemerintah, sekarang berobat itu sudah bisa pakai KTP saja. Kalau misalnya anak belum punya KTP, pakai ini yang ada di kartu yang bersama orang tuanya pun itu bisa digunakan untuk berobat di puskesmas ataupun di rumah sakit. Gitu. Nah, ini ada beberapa cara layanan administrasi kepesertaan untuk BPJS. Boleh dilihat dulu. Nah, untuk yang tatap muka, di sini kita ada pelayanan di kantor cabang atau kabupaten atau kota. Nah, kalau yang di kabupaten ada di Hulu Sibau. Lalu untuk yang kedua itu ada model customer service atau MCS yang kebetulan hari ini ada di depan kita. Nanti kalau misalnya ada warganya yang mau melakukan pengecekan data, penambahan anggota keluarga, perubahan identitas, alamat dan lain-lainnya, itu bisa datang ke situ. Boleh minta tolong nanti diinfokan sama warganya. Kalau minat boleh datang. Kalau sudah ada nanti. Lalu di sini ada BPJS 1. Nah, BPJS 1 ini adalah untuk pengaduan bagi masyarakat. Jadi seandainya ada pelayanan BPJS di puskesmas atau di rumah sakit yang kira-kira tidak mengenakan atau ada masalah, ini bisa menghubungi BPJS 1. Nanti bisa dikonfirmasikan di depan nomornya, bisa kami sebarkan nomornya. Lalu untuk yang kedua yaitu layanan tanpa tatap muka. Di sini kita ada online, yaitu aplikasi mobil BKN yang dapat diakses di aplikasi Play Store. Lalu yang selanjutnya ada BPJS Kesehatan Care Center. Ini bisa dihubungi lewat telepon biasa di 165. Itu 24 jam. Jadi kalau misalnya ada mau ngecek atau mau buka data bisa dilakukan di situ. Lalu di sini Pandawa dengan kita. Nah, Pandawa dengan kita juga ini karena layanan kita ini secara basis online. Jadi kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi perubahan data dan lain-lainnya itu bisa dilakukan di situ, itu melalui WA di 0811 8165 165. Nanti boleh kalau misalnya Bapak Ibu mungkin malam hari ini ada warganya yang tiba-tiba sakit lalu mau ngecek BPJS-nya masih aktif atau enggak. Nah, bisa cek di Pandawa itu di 0811
Bicaralah tentang penyemangat hidupnya, jangan jadi pecundang yang mengandalkan suara. Lalu kita buktikan saling tentang harapan. Raihlah mimpi dan semua takdir yang berbeda. Majulah kawan dan berusaha, kita lewati hidup dengan pikiran sempurna. Jangan coba sesalkan kaki yang sudah melangkah. Kalau kau terjatuh dan terjatuh, janganlah menyerah. Dari peternak nelayan sampai pedagang, maju kita bersama, bukanlah doktrin semata.